Ya, bisa dilanjut lagi untuk presentasinya dengan mengeluarkan share screen di layar. Lalu kelompok yang presentasi bisa melakukan record untuk rekaman di presentasi kelompoknya. Nah, selanjutnya ada nilai Van Mises stress pada CCFT. Jadi di sini tuh dia hanya menggambarkan bahwa pola dari nilai Van Mises pada sambungan CCFT-nya. Jadi pada detail 1, detail 2, dan detail 3, dan detail 4, tegangan mana sih yang paling tinggi pada koneksi itu digambarkan dalam simulasi ini menggunakan ANSYS. Kan kalau tadi dengan eksperimen. Nah, sekarang pada simulasinya bahwa ternyata benar yang nilai tegangan yang paling tinggi itu berada pada plat gusetnya. Dan kan tadi juga dijelaskan pada grafiknya bahwa detail 3 lah yang dapat menerima tegangan paling tinggi. Nah, bisa terbukti bahwa di dalam simulasi ANSYS tersebut, di detail 3 lah polanya itu paling merah dia. Ternyata menerima tegangan paling tinggi pada koneksi tersebut. Dan diikuti oleh detail 2, detail 4, dan detail 1. Selanjutnya. Nah, kan kalau tadi pada si sambungan CCFT-nya, sekarang pada dibongkar nih pada betonnya pola tegangan di mana sih yang paling tinggi. Ternyata juga pada beton juga terjadi pola tegangan paling tinggi itu pada ujung platnya, plat guset tadi. Dan yang paling tinggi itu terdapat pada detail 3 karena dia areanya ya. Dilihat dari areanya, distribusi tegangannya itu paling banyak di detail 3 dan paling tinggi. Diikuti oleh detail 2, detail 1, dan detail 4. Bisa dilanjut. Ya, komentar kami terhadap jurnal yang kami. Halo, kedengaran nggak suara saya? Masuk, Cing, masuk. Iya. Jadi komentar terhadap jurnal tersebut, berdasarkan jurnal yang kami sudah baca, penilaian kami pada jurnal tersebut sangat bagus dan kompleks. Jurnal tersebut membahas tentang riset CCFT dan guset plate, di mana objek tersebut sangat sering dijumpai pada bidang keteknikan. Hasil dari riset jurnal tersebut sangat jelas dengan menggunakan aplikasi ANSYS yang tadi dijelaskan oleh Febrian tentang simulasinya. Jurnal ini memberikan hasil-hasil dengan gambar analisa perkiraan dari percobaan yang diberikan pada objek dan didapatkan hasil-hasil yang memang tertuju pada tujuan pembuatan jurnal penelitian ini. Seperti yang tadi perbandingan dari keempat analisa itu didapat analisa yang C yang terbaik. Kami harap jurnal ini dapat dibaca dan dipelajari mahasiswa teknik mesin lain agar juga dapat merasakan manfaatnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Mohon maaf Pak, untuk sesi pertanyaan berapa pertanyaannya Pak? Sekitar 5 pertanyaan. Oh ya baik Pak. Silahkan yang ingin bertanya menyebutkan nama dan NIM-nya. Sorry Mas, Bian, gua Wildan nomor Rosid NIM 036, isi bertanya boleh nggak? Silakan Mas, bagus. Oke Mas.
Mas Akbar, oke. Tadi di sana kan ada terkait nilai von Mises stres ya. Kalau boleh tahu, von Mises stres itu menghitung terkait apa dan contohnya seperti apa gitu, mereka di kehidupan biasanya kayak teknik-teknikan itu dipakai buat apa sih gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Terima kasih Mas Akbar dan teman-teman. Iya, terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kembali. Bar, gue nanya dong. Iya, silakan. Kan tadi kan dijelasin tuh tentang beban maksimum yang diterima di pipa. Nah ini gue mau nanya, kenapa beban maksimum yang diterima pada pipa semakin berkurang seiring dengan bertambahnya nilai D per T rasio pada pipa? Bertambahnya, oh sorry. Bertambahnya nilai D per T rasio pada pipa. Ada pipa bar, bukan pupa. Yuk, thank you. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman di sini. Mas Akbar izin bertanya. Iya, silakan Mas Arif. Nah, mungkin pertanyaan saya tidak jauh dari pertanyaan, beda dikit lah sama pertanyaan Mas Wildan. Tadi terkait pengujian dengan von Mises, ketika misalnya kita sudah melakukan von Mises itu, nah nanti dari hasilnya itu setelah didapat gitu kan, nah itu fungsinya untuk apa gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi pertanyaannya. Izin bertanya. Tes. Dengaran nggak? Saya mau nanya, sama sih kayak pertanyaan untuk dari Mas Wildan sama Mas Arif. Von Mises ini sebenarnya masuk ke area elastis atau plastis ya? Sekian. Terima kasih.
Bagaimana yang lain? Ada yang masih ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Ada yang masih ingin bertanya? Pak, ini bagi kayaknya tidak ada yang bertanya lagi, bisa langsung kami jawab tidak, Pak? Ya, bisa langsung dijawab aja untuk 4 pertanyaan ya yang sudah masuk, bisa dijawab. Baik, Pak. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wildan. Ya, pertanyaan dari Mas Wildan sendiri itu nilai von Mises stres itu menghitung terkait apa ya? Dan contohnya pada bidang keteknikan seperti apa? Ya, perlu disadari sendiri bahwa von Mises itu menyatakan bahwa akan terjadi luluh bila mana varian kedua deviator atau tegangan melampaui harga kritis tertentu. Dengan kata lain, luluh akan terjadi pada saat energi distorsi atau energi tegangan geser dan dari material mencapai suatu nilai kritis tertentu. Jadi lebih ke analisis dua material yang berbeda. Itu biasa ketika kita memakai aplikasi ANSYS, makanya von Mises, Mas. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk penggunaannya pada bidang keteknikan, salah satunya seperti analisis rangka atau sasis, Mas. Itu di bidang keteknikan.
Atau mungkin ketika kita di kehidupan nyata lebih ke mungkin Mas tahu di sendi-sendi manusia itu ada yang namanya sambungan atau hip joint, sendi lah hitungannya ya. Nah, kurang lebih itu Mas untuk penerapan dari von Mises ini sendiri. Mungkin ada pertanyaan lain atau sanggahan dari Mas Wildan? Mohon maaf Mas, Mas Akbar, berarti von Mises ini lebih kayak gabungan dari dua hal yang berbeda gitu ya, maksudnya kayak materi 1 sama 2 digabungin gitu, terus analisisnya terkait gitu ya, sambungannya gitu, atau bagaimana? Ya, kurang lebih begitu Mas. Jadi misalkan ada dua materi yang berbeda, karena ini untuk safety sendiri ya. Kalau misalkan Mas perhatikan yang di gambar desain meshingnya tuh di atas, itu kan ada dua, satu flange itu ibarat kata kayak yang plat datarnya tuh, yang lingkaran, sama sambungan tubnya. Jadi lebih analisis. Ya mungkin kurang lebih kalau misalkan kita analogikan seperti sambungan las Mas, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mas Akbar, udah jelas banget nih. Iya, terima kasih juga Mas. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada kata yang salah dari saya, mungkin dari tim saya lain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Jive, kenapa beban maksimum yang diterima semakin berkurang seiring bertambahnya nilai Deperter ratio. Jadi Deperter ratio itu menunjukkan ketebalan pada pipanya. Jadi semakin kecil Deperter ratio itu, misalnya diameter pipanya 200, Deperter rasionya 20, maka tebal pipanya sebesar 10 mm. Jadi semakin kecil Deperter rasionya itu menunjukkan bahwa si ketebalan pipanya itu sendiri itu semakin tebal. Jadi mengapa semakin berkurang seiring bertambahnya nilai Deperter ratio? Karena Deperter ratio tebal pipanya itu semakin kecil seiring bertambahnya Deperter ratio, sehingga beban yang dapat diterima juga semakin kecil. Begitu Mas Dipe. Thank you, Mbak. Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Rohim. Tadi kan awalnya tentang pengertian von Mises ya Mas ya. Betul atau enggak Mas Rohim? Atau langsung ke pertanyaan di PowerPoint ini? Ya, betul kayak gitu. Ya, jadi ini pengetahuan saya Mas ya. Jadi von Mises ini itu merupakan metode yang digunakan untuk menilai nilai maksimum dari material gitu, khususnya dalam kasus material yang bersifat ulet atau daktil. Dimana kalau misalkan menyangkut pertanyaan Mas ini, von Mises ini masuk area elastis atau plastis. Jadi ketika dalam hasil von Mises-nya itu tidak melebihi dari yield point dari suatu material, atau dalam artian dalam analisis von Mises itu tidak terjadi failure pada material, itu dia termasuk ke area elastis, karena pengertian elastis itu kan berubah bentuk tapi bisa kembali ke bentuk semula gitu. Sedangkan jika nilai von Mises-nya melebihi yield point, maka dia masuk ke dalam plastis, karena materialnya itu berubah bentuk dan tidak dapat kembali ke bentuk semula gitu Mas. Jadi tergantung dari nilai yield point dari suatu materialnya. Dalam hal ini yield point itu merupakan material yang ulet ataupun daktil, maka von Mises itu bisa masuk ke dalam area elastis maupun plastis. Begitu kalau menurut saya Mas. Mungkin ada yang bisa ditanggapi oleh Mas Rohim. Ya, cukup Mas Hanif, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya, izin masuk Pak, ingin menjawab pertanyaan dari Arif. Tadi pertanyaannya fungsi dari von Mises itu ya, Saudara Arif? Iya. Nah, fungsinya itu buat mengetahui kekuatan dari si safety tersebut.
Karena kan materialnya emang menggunakan bahan yang bersifat ductile ya, bersifat getas gitu. Jadi saat diberikan beban, maka materialnya itu nggak langsung patah gitu. Maka kalau misalnya materialnya menggunakan material yang bersifat brittle, maka material tersebut mudah patah saat diberikan beban dan nggak getas gitu. Dari simulasi ANSYS yang tadi dijelasin Saudara Febrian, kan ada 4 tuh. Nah, diketahui yang C itu yang paling bagus dengan area merah yang pekat di bagian sendi-sendi gusset plate itu yang sebelumnya tadi dijelasin juga tuh sama Akbar. Gitu, bagaimana dari Arif? Oh iya, bisa diterima. Terima kasih ya, Mas Najib jawabannya. Insya Allah jelas. Maaf Pak, ini langsung ditutup saja ya Pak presentasinya. Ya, karena waktunya sudah Iya. 9.30, sudah ditutup aja. Ada 4 pertanyaan. Lalu nanti pertanyaan yang tadi ditanyakan, kemudian ada jawaban yang dijawab tadi oleh kelompok yang presentasi. Nanti dituliskan di PPT, di PowerPoint-nya. Pertanyaannya apa, nomor 1, kemudian diketik jawabannya apa yang dijawab oleh kelompok yang presentasi. Lalu jangan lupa juga untuk upload videonya, video rekaman dari presentasi kelompoknya di @modo. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata dan kesalahan saat presentasi, kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan. Ya, jadi malam ini adalah malam yang terakhir ya untuk kelas besar dengan saya, kelas A dan kelas B untuk mata kuliah komputasi teknik. Nanti di minggu berikutnya untuk kelas A dengan Pak Nurholis, kemudian kelas B dengan Pak Sigit untuk mata kuliah komputasi teknik. Ya, untuk waktunya sampai jam 9.30 ya. Jadi komputasi teknik ini ada 3 SKS, dimulai tadi jam 7, jam 19.00 dan berakhir di 21.30 atau di jam 9.30 malam. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat, berarti nanti pertemuan minggu kelima nanti dilanjutkan dengan kelas kecil ya. Kelas kecil itu kelas masing-masing, ke kelas A dengan Pak Nurholis, dengan kelas B dengan Pak Sigit.
Oke, berakhirnya waktu, berakhirnya juga perkuliahan untuk mata kuliah komputasi teknik. Sebelum berakhir ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kelasnya ditutup secara virtual atau secara online. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kelasnya saya akan tutup. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam semuanya. Kresna. Mengapa semua menangis? Ya, biasalah. Ya, ichi nih. Arigato. Oh my god. Ya.